Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Taklim Al-Ittiba ya. Dan juga yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah dan insyaallah ini pertemuan yang terakhir dari juz pertama ya. Insyaallah pekan berikutnya kita sudah masuk pada juz kedua dan ini adalah pertemuan yang ke-16. Alhamdulillah ibu-ibu bersabar mengikuti apa yang disampaikan ya. Kita masuk pada ayat 135 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kunu, jadilah kalian hudan, orang Yahudi, aw nasara, atau jadi orang Nasara, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul bal millata ibrahim hanifa, katakanlah tidak, bahkan kami mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sama sekali bukanlah termasuk orang yang musyrik. Perhatikan di sini ya. Waqalu, mereka berkata, waqalu maksudnya ahlul kitab. Ahlul kitab berkata, kunu hudan aw nasara, jadilah kalian, jadilah Yahudi atau Nasrani. Ini atau Nasrani, Nasara. Tahtadu ya. Niscaya kalian dapat petunjuk. Kalian mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Nah, perhatikan di sini, ahlul kitab berkata wa qalu kunu hudan aw nasara. Atau di sini bukan lil khiyar, bukan untuk pilihan, tetapi litanwi. Atau di sini kata para ulama litanwi il maqal. Sebagaimana perkataan Al-Alusi, litanwi il maqal maksudnya Yahudi berkata jadilah kalian Yahudi atau ikutilah, dan Nasara berkata ikutilah agama Nasara, agama Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara mereka saling mengkafirkan ya. Mereka saling mengkafirkan ya. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, saling mengkafirkan. Jadi bukan mereka sepakat terserah mau jadi Yahudi atau Nasrani akan tahtadu, dapat petunjuk. Tapi maksudnya ini Allah sedang bicara tentang ahlul kitab yang mereka punya dua perkataan. Yahudi berkata jadilah kalian Yahudi, Nasara berkata jadilah Nasara. Ya, bukan berarti bebas kalian akan selamat, enggak. Karena Nasara meyakini kalau mau masuk surga harus ikut Nasara. Kalau Yahudi meyakini kalau mau masuk surga harus ikut Yahudi, tahtadu. Maka niscaya kalian dapat hidayah. Ini menunjukkan ahlul batil, mereka tatkala mendakwahkan kebatilan mereka dengan kata-kata yang indah ya. Ini dalil bahwasanya ahlul batil
ya, ahlul batil mendakwahkan kebatilan mereka dengan kata-kata yang indah. Mereka dengan kata-kata yang indah. Yang indah. Meskipun bohong ya. Contoh seperti sebagian orang yang mengatakan kepada para wanita, kalian kenapa terkekang? Jadi seakan-akan wanita muslimah terkekang di rumah, keluar bebas, kalian bisa di luar sana banyak ini. Sehingga mereka mengesankan seakan-akan wanita kalau dalam rumah saja tidak pernah keluar, berarti terhina ya. Kalau di luar terhormat, kalau wanita tidak disamakan dengan laki-laki seakan-akan terhina, kalau mau terhormat disamakan dengan laki-laki. Ini perkataan mereka, padahal itu kebatilan. Justru wanita keluar rumah menjadi terhina, disamakan dengan laki-laki, kerja seperti laki-laki, ya. Aurat mereka dilihat oleh banyak orang, dijama oleh banyak orang, tidak bernilai, dihinakan, direndahkan, ya. Dan sebagian terjadi pada sebagian negara, ya. Justru wanita di rumah dihormati, ya, dihargai, ya, seperti itu. Tapi mereka menggunakan kata-kata yang indah. Kalian jangan mau dibedakan sama laki-laki. Kalian harus keluar. Ya. Subhanallah. Bagaimana menyamakan laki-laki dan perempuan? Ini perempuan ada yang kerja berat, ada yang ini, jadi terjadi macam-macam, perselingkuhan, perzinahan dan macam-macam. Ya. Justru terhina di luar, dijamah oleh siapa saja bisa. Tapi kata-kata mereka indah. Jangan di di dalam aja. Jadi seperti gitu. Jadi Yahudi dan Nasara, mereka ketika mendakwahkan keyahudian mereka dan kenasaran mereka dengan kata-kata yang indah. Mau selamat ikut Nasara, mau selamat ikut Yahudi. Ini para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, ini dalil, perhatikan sini. Dalil bahwa asal setiap agama adalah eksklusivisme. Perhatikan sini. Ini saya sering sampaikan. Apa maksudnya eksklusivisme? Maksudnya merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri. Yang lain salah. Sendiri dan agama lain salah. Lawannya adalah inklusivisme. Beda dengan adapun inklusivisme, ya. Yaitu semua agama benar. Nah, saya ingin menyampaikan ini kenapa? Karena orang liberal ingin menyatakan bahwasanya kita ini beraliran inklusivisme atau buahnya adalah pluralisme, semua agama benar. Kita bilang kita ini jangan bodoh, jangan dibodohi sama orang liberal. Agama-agama lain mereka eksklusivisme, mereka merasa mereka yang benar sendiri. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Yahudi bilang apa? Nasara enggak ada apa-apanya. Nasara juga mengatakan Yahudi tidak ada apa-apanya. Mereka saling Nasara mengatakan kalau mau masuk surga harus meyakini Nabi Isa sebagai atau Yesus sebagai juru selamat, ya. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Yahudi mengatakan hanya kami yang masuk surga. Semuanya eksklusivisme. Yahudi, Buddha, Hindu, semua merasa paling benar sendiri. Kita juga merasa benar sendiri, itu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Semua agama begitu. Semua eksklusivisme. Yang penting kita toleransi, ini pembahasan lain. Tapi kalau masalah keyakinan, kita harus merasa kita paling benar sendiri. Kapan kita merasa semua agama benar, kita keluar dari Islam. Saya ulang, kapan kita merasa semua agama benar, berarti kita mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan yang benar cuma tauhid, kita bilang semua syirik benar. Berarti kita kufur kepada Al-Quran, berarti kita mempunyai agama yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita keluar dari Islam. Nah, jangan dibodoh-bodoh sama orang liberal yang mengatakan agama inklusivisme. Enggak benar. Perhatikan, hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Semua merasa benar sendiri. Makanya Yahudi Nasara berkata, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ikutilah kami Yahudi bilang ikut Yahudi, Nasara bilang Nasara, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, hidayah. Yang lain enggak ada hidayah. Mau dapat hidayah cuma kata Yahudi ikut Yahudi, kata Nasara ikut Nasara. Ya. Ini perhatikan. Maka Allah suruh bantah, kata Allah, kul, katakanlah, bantahlah, katakanlah. Yaitu bantahlah, dalam kurung bantahlah. Bantahlah pernyataan mereka tersebut. Bal lil idrab, lil idrab, bahasa Arab mungkin tahu, ya. Yaitu untuk membantah. Untuk membantah pernyataan sebelumnya.
Idrab. Bal millata Ibrahim, tapi ikutilah agama Ibrahim hanifan. Hanifan artinya bengkok atau condong. Artinya condong, ya. Dalam bahasa Arab, Al-Ahnaf itu adalah seorang yang kedua kakinya bengkok, di mana jari-jari kaki yang satu mengarah ke jari-jari kaki yang lainnya. Itu namanya ahnaf. Kalau mau kita gambarkan gimana ya? Kira-kira beginilah. Misalnya ini kaki, kemudian ini jari ke arah sini. Ya. Sama, jari satunya juga ke arah sini ya. Jadi dia mengarah ke sana ya. Ya kalau kita kaki begini, coba setting ke bawah. Nah, jadi kakinya mengarah begini. Itu namanya dalam bahasa Arab terkena penyakit ahnaf ya. Makanya ahnaf itu bukan artinya lurus, tapi artinya condong. Karena kita kan biasanya begini normal. Tapi lelaki ahnaf kakinya begini. Ya, semacam ada nilai sedikit kecacatan ya. Itu namanya ahnaf. Makanya hanif itu artinya condong. Apa condong maksudnya? Maksudnya adalah condong ke tauhid, jauh dari kesyirikan. Ya, bukan hanya lurus, tapi bahkan menjauh dari kesyirikan ya. Bukan hanya tidak syirik, tapi jadi intinya bukan hanya tidak syirik, bahkan menjauh ya. Menjauh dari kesyirikan. Ya, menjauh dari kesyirikan. Makanya doa Nabi Ibrahim, "Wajunubni wa bani an a'budal asnam." Kata Nabi Ibrahim, bukan cuma hindarkan aku, tapi Nabi Ibrahim berkata, "Wajunubni, jauhkanlah aku, wa bani dan anak keturunan dari menyembah terhadap berhala." Jadi harus jauh-jauh dari kesyirikan. Ibrahim, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, yaitu Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Ibrahim alaihissalam tidak pernah syirik sama sekali. Sama sekali di masa lalu. Enggak ada. Dan ini sudah kita pernah bahas dalam surat Al-An'am. Tidak benar pernyataan sebagian orang yang mengatakan Ibrahim dulu musyrik, kafir, mencari Tuhan, itu enggak benar. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Allah mengatakan wa kana minal musyrikin. Dalam ayat lain kata Allah lam yaku minal musyrikin. Ya, lam yaku minal musyrikin. Dan ini sama. Lam di sini harfu qalab merubah dari fi'il mudhari kepada fi'il madhi. Ini sudah kita pernah bahas dalam surat Al-An'am ketika kita membahas tentang perdebatan antara atau dialog Nabi Ibrahim dengan para penyembah bintang-bintang. Intinya Allah ingin menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Ibrahim tidak seperti kalian musyrikin. Jadi ini bantahan. Dalam kalimat ini, bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, yaitu isyarat bahwa agama Yahudi dan Nasara agama syirik. Karena Ibrahim tidak pernah syirik dan agamanya hanif. Ya. Kemudian juga perhatikan di sini bantahan ini perhatikan. Jadi kan mereka mengatakan, katakanlah jadilah kau Yahudi atau Nasara, berarti jadilah kau Nasara, kau akan mendapat hidayah. Niscaya kalian dapat hidayah. Kata Allah, "Qul bal millata." Untuk membantah, bal ini menunjukkan apa? Membantah. Ya. Lil idrab bal menunjukkan seakan-akan Allah mengatakan justru Yahudi dan Nasara tersesat. Ya, tidak dapat hidayah.
Orang yang bilang, Ustaz, Islam jangan merasa benar sendiri. Ya, emang begitu, kita diajarkan demikian. Sama, Yahudi juga merasa benar sendiri, Nasara benar sendiri. Kalau semua mereka merasa kita benar semua, suruh aja pindah ke Nasrani, suruh aja pindah ke Islam kalau memang semua benar. Dan asal hukum agama eksklusifisme, masing-masing merasa benar sendiri. Ini perlu saya ingatkan karena pemikiran liberal mulai tersebar kembali di zaman sekarang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah, hai orang-orang mukmin, katakanlah kepada mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, kami beriman dengan apa yang turun kepada kami, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu bantah mereka, Yahudi Nasara, bantah Ahlul Kitab. Kami beriman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, itu Suhuf Ibrahim. Wa Ismail, kami beriman juga ada ayat-ayat diturunkan kepada Ismail, namun kita tidak tahu, tapi kami beriman ada yang turun kepada Ismail. Wa Ishaq wa Yaqub, demikian juga Ishak ada ayat-ayat yang turunkan oleh Allah kepadanya. Wa Yaqub juga demikian. Wal asbat, al-asbat maksudnya adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Al-asbat nabi-nabi Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan juga apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berpasrah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayat ini ada beberapa faedah. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berkata kepada mereka, qulu amanna billah, ya, bahwasanya kami beda dengan kalian wahai Yahudi dan Nasara. Kami beriman kepada Allah, Al-Qur'an kami beriman. Semua yang turun Allah turun kami beriman. Kami beriman kepada yang turun kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Isa, kepada Yaqub. Al-asbat. Al-asbat jamak dari ada yang sibat, ada yang bukan sabat, ya. Tapi maksudnya adalah anak-anak Yaqub alaihissalam, yaitu Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Mereka 12 orang, ya, 12 orang. Yaitu nenek moyang Bani Israel. Sudah sering kita sampaikan. Nah, adapun maksud asbat di sini, maka ada khilaf di kalangan ulama. Apa maksud asbat? Apa maksud asbat? Ada dua pendapat, khilaf. Ada yang mengatakan asbat maksudnya 12 anak-anak Yakub. Ada yang mengatakan maksudnya nabi-nabi Bani Israel. Karena sibut maksudnya suku. Karena sibut adalah suku. Masih ada 12 suku. Ya, Bani Israel ada 12 suku. Tapi sebagian ulama sebenarnya tafsir memandang bahwasanya 12 anak-anak Yakub semuanya jadi nabi. Semua jadi nabi. Mereka benar. 10-nya kan kita tahu Nabi Yakub punya anak Binyamin dan Yusuf satu ibu, namanya Rahil. Adapun 10 yang lainnya dari ibu-ibu yang lain, ya. Dari Lea, dari Bilha, ya. Kemudian yang lainnya, ya. Jadi ada 10 yang anak ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf, nakal, ya. Mereka telah melemparkan Yusuf dalam sumur, kemudian mereka ada yang hendak membunuh Yusuf. Kemudian mereka berbohong kepada ayah mereka, berbagai macam kemungkaran yang mereka lakukan dan semuanya dosa-dosa besar. Ya, bohong, kemudian memisahkan Yusuf dari ayahnya, kurang ajar sama bapaknya yang seorang nabi. Namun akhirnya mereka bertobat. Dan mereka diangkat menjadi nabi. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka akhirnya diangkat menjadi nabi. Sebagian ulama berpendapat tidak. Yang dimaksud asbat adalah nabi-nabi Bani Israel yang kembali kepada 12 suku. Bukan 12 anak Yakub. Ya. Karena
selain Yusuf dan Binyamin, yaitu 10 orang, mereka telah melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang membuat mereka tidak pantas menjadi nabi. Yang menjadikan mereka tidak pantas jadi nabi. Mereka tidak pantas jadi nabi. Dan tidak ada dalil pokoknya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang berpendapat bahwasanya 12 bersaudara yaitu Yusuf, Binyamin dan 10 lainnya semua jadi nabi, mereka tidak punya dalil kecuali ayat seperti ini. Allah tidak pernah cerita, kan 12 itu banyak, ada nama Yusuf, Binyamin, ada namanya Zablun, ada namanya Yahuda, ada si fulan. Allah tidak pernah cerita mereka sebagai nabi, tidak pernah. Tidak ada dalam Al-Qur'an, juga tidak ada dalam perjanjian lama bahwasanya mereka kemudian menjadi nabi-nabi, enggak ada. Ya. Oleh karenanya yang benar adalah asbat sini maksudnya nabi-nabi Bani Israel, karena nabi Bani Israel banyak. Yang semua nabi-nabi tersebut berasal dari 12 suku, itu maksudnya. Itu maka bukan 12 anak-anak Yakub seluruhnya jadi nabi. Yang jadi nabi ya cuma Yusuf alaihissalam. Sisanya Binyamin baik, adapun 10-nya melakukan banyak dosa besar, dan dosa-dosa besar tersebut tidak pantas menjadikan mereka menjadi nabi. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Suyuti dan juga dipilih oleh sebagian ulama ya, bahwasanya mereka bukanlah nabi-nabi karena tidak ada dalil ya, tidak ada dalil. Dan ada yang mengatakan waktu mereka melakukan kesalahan mereka belum balik. Zahirnya kata Ibnu Katsir mereka sudah balik. Bagaimana? Karena anak-anak yang belum balik tidak bisa melakukan rencana seperti itu kepada Yusuf. Bohongi bapaknya. Yusuf yang masih kecil benar. Tapi kemudian Yusuf dibawa, kemudian dibuka bajunya, dilemparkan dalam sumur, kemudian dikasih darah kepada kambing, kulit kambing, darah kambing di bajunya Yusuf, kemudian dibawa. Ini semua, bahkan di antara mereka, uqtulu Yusuf, ada yang berkata bunuhlah Yusuf, ya. Maka tidak pantas mereka menjadi nabi, dan tidak ada dalil bahwasanya mereka adalah para nabi. Yang benar wallahu alam bisawab adalah pendapat yang dimaksud dengan asbat adalah nabi-nabi Bani Israel ya, yang tersebar di 12 suku ya. Tersebar di 12 suku yang berasal dari 12 suku. Wallahu alam bisawab. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini juga, Allah mengatakan, "Wa ma utiya Musa wa Isa," dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Baik al-ayat al-kauniyah maupun al-ayat syar'iyyah. Al-ayat syar'iyyah misalnya untuk Musa adalah Taurat, untuk Isa adalah Injil. Ayat al-kauniyah seperti mukjizat-mukjizat. Mereka berdua dikhususkan penyebutannya setelah menyebut asbat. Karena asbat mencakup nabi-nabi Bani Israel, karena dua nabi ini Musa dan Isa adalah termasuk ulul azmi, dan yang lebih tepat lagi yaitu karena agama mereka masih ada sampai sekarang, agama yang dinisbahkan kepada mereka. Agama Yahudi maupun agama Nasara ya, yang dinisbahkan kepada mereka. Dan Allah ingin menjelaskan bahwasanya apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa tidak seperti yang ada sekarang. Yang sekarang Taurat dan Injil telah mengalami tahrif, penyimpangan, distorsi dan lain sebagainya. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi selain mereka, seluruh nabi, min rabbihim, dari Rabb mereka. Perhatikan di sini Allah mengatakan min rabbihim, kami beriman kepada seluruh yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka, menunjukkan bahwasanya Rabb Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, dan di antara konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan hamba-hambanya, Allah tidak biarkan begitu saja. Ya. Allah tidak membiarkan sudah atau hamalan dibiarkan begitu saja ya. Tetapi Allah kirimkan para nabi untuk membimbing mereka. Oleh karenanya diturunkannya nabi, diutusnya para nabi, diturunkannya kitab suci kepada para nabi adalah bentuk kasih sayang Allah sebagai konsekuensi dari rububiyah. Karena rububiyah itu artinya tarbiyah. Allah mentarbiyah hamba-hambanya, mentarbiyah makhluk ciptaannya dengan mengutus para nabi, para rasul, disertakan dengan kitab-kitab suci yang turun kepada mereka atau ayat-ayat yang turun kepada mereka. Kemudian kata Allah, katakanlah kepada mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan seorang nabi pun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat khusus
La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan seorang pun dari mereka. Ini sifat khusus dari kaum muslimin yang tidak membedakan nabi satu dengan nabi yang lainnya. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi menghinakan Nabi Isa, ya, tidak beriman dengan Nabi Isa. Nasara tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di antara mereka juga ada yang tidak menganggap Nabi Daud sebagai seorang nabi misalnya. Ya, atau mereka mencela para nabi. Adapun Islam satu-satunya agama yang mengakui seluruh nabi. Seluruh nabi diakui dan kita beriman dengan seluruh apa yang turun kepada mereka secara global. Adapun secara detail tergantung yang sahih datang sampai kepada kita. Adapun yang terdapat dalam Taurat dan Injil terjadi distorsi dan penyimpangan dan yang lainnya, perubahan. Ya. Oleh karenanya inilah keistimewaan umat Islam, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul, ya. Beda dengan Yahudi yang tidak beriman kepada Isa dan Muhammad, berbeda dengan Nasara yang tidak beriman kepada Muhammad. Makanya ada sebuah buku yang indah judulnya Rabbih Nabi Muhammadin walam nakhsar Isa. Itu tentang muallaf yang menulis buku judulnya kami beruntung beriman kepada Muhammad dan kami tidak rugi dengan hilangnya Isa. Kenapa? Karena Islam, kalau seorang ahlul kitab masuk Islam, maka dia tetap beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia beriman kepada Nabi Isa, dia beriman kepada Nabi Musa. Ya. Adapun Nabi Yahudi tidak beriman kepada Isa dan Muhammad. Makanya apa yang menghalangi orang Nasara masuk dalam Islam? Kalau dia masuk dalam Islam, dia beruntung beriman kepada Nabi terakhir. Dan dia tidak rugi dengan Isa karena dia masih beriman kepada Isa sebagai Nabi. Dia masih beriman kepada Isa sebagai Nabi dan beriman kepada Musa sebagai seorang Nabi. Jadi ini ayat bantahan karena orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan kalau kalian masuk Yahudi Nasara kalian akan dapat hidayah. Bantahannya ini di antaranya. Di antaranya ingat agama Ibrahim tidak syirik, jauh daripada kesyirikan. Kemudian di antaranya kami beriman dengan seluruh nabi sementara kalian tidak beriman kepada sebagian nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kata Allah, maka jika mereka beriman kepada apa yang telah kamu beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innahum fi shiqaq, sungguhnya mereka berdua dalam permusuhan dengan kalian. Fa sayakfikahumullah, maka Allah akan memelihara kalian dari mereka, menjaga kalian dari mereka. Wa huwas samiul alim, dan Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha penyayang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah berfirman, jika mereka beriman, yaitu ahlul kitab, beriman bimithli ma amantum bihi, semisal iman kalian, wahai kaum mukminin, wahai orang Islam, wahai para sahabat, orang-orang beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat hidayah. Maka mereka dapat hidayah. Perhatikan di sini, bimithli, di sini ada bi, ada mithl. Bi atau mithli.
maksudnya adalah fa in amanu ma amantum bihi. Asal ayatnya ya, asal ayatnya fa in amanu bima amantum bihi atau mislama amantum bihi. Misla. Jadi bisa bi saja atau mislah saja. Fa in amanu, jika mereka beriman dengan apa yang kalian imani, atau jika mereka beriman seperti apa yang kalian imani. Di sini Allah tambah bi tambah misl, ada dua-duanya, bi atau misl. Maka salah satunya menjadi taukid. Salah satunya perhatikan di sini, salah satunya maka perhatikan salah satu dari dua huruf itu ba atau misl adalah taukid. Itu penekanan. Karena ini asal ayatnya seperti ini. Fa in amanu bima amantum bihi atau fa in amanu mithla ma amantum bihi. Jadi Allah menekankan jika mereka beriman benar-benar persis seperti apa yang kalian imani. Ya, benar-benar persis seperti apa yang imani, ya. Apa dengan bertauhid dan tidak membeda-bedakan para rasul, ya. Ya. Yaitu dengan bertauhid, dengan tidak syirik, tidak membedakan para rasul. Dalam beriman kepada mereka. Faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat hidayah. Ini bantahan yang telak bahwasanya kalian Yahudi Nasrani, kalian jelas bahwa Yahudi dan Nasara dalam kesesatan. Makanya kalau ingin dapat hidayah harus ikut Islam. Ya. Kemudian di sini juga ada faedah. Jika kalian beriman semisal iman kalian, dan ingat kalian di sini asalnya ketika itu adalah para sahabat. Asalnya para sahabat. Maka di sini ada kata para ulama pujian terhadap para sahabat. Ya. Pujian terhadap para sahabat. Kenapa? Karena para iman sahabat dijadikan standar. Karena iman para sahabat dijadikan standar kebenaran, standar hidayah. Ya. Kalau mereka beriman seperti iman kalian situ siapa? Para sahabat ketika itu. Maka standar hidayah, kalian dapat petunjuk wahai orang Yahudi Nasara. Begini bantahan dari orang Rafidhah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat sementara iman para sahabat dijadikan standarisasi untuk hidayah, seperti ayat ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah, dan orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka diridhai oleh Allah masuk surga. Untuk bisa diridhai oleh Allah dan masuk surga, Allah punya syarat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Berarti mengikuti kaum muhajirin kaum ansar adalah standarisasi untuk diridhoi oleh Allah, barometer untuk diridhoi Allah dan untuk masuk surga. Sama seperti ayat ini. Jika mereka beriman seperti iman kalian, iman para sahabat, ya. Maka ini ayat memuji sahabat, bantahan terhadap orang Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Kemudian kata Allah, wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, sungguh mereka dalam penentangan, ya. Maka sesungguhnya mereka, yaitu ahlul kitab, dalam pertentangan dengan kaum mukminin. Fasayakfikahumullahu wasamiul alim, maka Allah akan mencukupkan mereka. Allah akan membela, ya.
membela kalian kaum mukminin dari mereka ahlul kitab. Wa huwa samiul alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Tapi ini perhatikan, syiqaq atau syak, kalau bilang antum fi syakkin wa ana fi syakkin, itu oposisi. Syiqaq itu maksudnya dalam pertentangan, maksudnya selalu dalam oposisi ya. Bahasa gampangannya oposisi. Kita di syak, mereka di syak. Kita di satu bagian, mereka di bagian yang lain ya. Ya namanya syiqaq, atau terjadi pertentangan, syiqaq, yaitu ketidakcocokan dan oposisi. Ini Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya Yahudi dan Nasara kalau tidak beriman dengan kita pasti oposisi. Ya, benar, kita tidak mengingkari ada di antara mereka yang baik, ada di mereka yang adil, ada di antara mereka menyembunyikan kebenaran Islam, ada di antara mereka baik. Tapi secara umum hum fi syiqaq, yang benar-benar fanatik kepada Yahudi Nasara, biasanya ada syiqaq, ada pertentangan dengan kaum muslimin. Itu tidak bisa kita lihat di mana-mana bagaimana minoritas kaum muslimin karena tidak akan bertemu syirik dengan tauhid, enggak mungkin. Kita bertetangga oke, tapi ada saja namanya akidah susah untuk disatukan. Kita boleh bertoleransi, tapi syiqaq itu ada pertentangan, oposisi. Bagaimana kita menganggap mereka musyrikin yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, kita anggap kafir. Mereka juga menganggap kita kafir, tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai Tuhan, merendahkan Tuhan mereka. Sama Yahudi, kita menganggap mereka kafir karena mereka tidak beriman kepada Muhammad, mereka juga menganggap kita kafir karena beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti ada pertentangan. Makanya di akhir zaman, hingga di akhir zaman, pertentangan tidak bisa hilang. Ya. Tidak bisa hilang. Meskipun mungkin redup, mungkin sesekali damai, sebagaimana kaum muslimin mungkin berdamai dengan kaum musyrikin, tapi tidak bisa hilang hingga hari kiamat. Ya. Makanya ketika di akhir zaman terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, sampai batu pohon berkata, "Ya Abdullah, ta'al. Yahudi khalfi faqtulhu." Wahai hamba Allah, kemarilah, di belakangku ada orang Yahudi, maka bunuhlah dia ya. Jadi selalu dalam pertentangan ya. Tinggal kita pandai-pandai bertoleransi, tapi pertentangan agama, akidah terus akan terjadi pergulatan. Meskipun mungkin tidak ada pertumpahan darah, tapi perdebatan, mereka berusaha kristenisasi, kita berusaha islamisasi misalnya, kita berdakwah, mereka berdakwah, terjadi perdebatan, itu selalu ada. Tidak mungkin hilang sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Hum fi syiqaq, kata Allah, fasayakfikahumullah, maka Allah akan membela kalian dari mereka, dari ahlul kitab, dan bisa jadi bela dalam bentuk bela fisik, bisa jadi dalam bentuk bela dalam hujjah dan berdalil. Alhamdulillah kalau masalah hujjah berdalil, kita umat Islam selalu di atas kebenaran, karena kita agama tauhid dan sangat logis, mereka tidak logis, bagaimana mereka menyembah manusia misalnya, atau menganggap Uzair sebagai putra Allah, atau kontradiksi dalam kitab suci mereka dan yang lainnya. Atau dalam kemenangan fisik seperti Nabi SAW berhasil ketika beroposisi dengan Yahudi karena mereka berkhianat di kota Madinah, akhirnya ketiga kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah akhirnya dikalahkan oleh Nabi. Bani Qainuqa berkhianat diusir oleh Nabi, Bani Quraidah berkhianat diusir oleh Nabi, Bani Quraidah berkhianat dan dalam kondisi yang genting maka diperangi dan dibunuh oleh kaum muslimin. Wa huwa samiul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, yaitu Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar rencana buruk mereka, dan Allah akan menolong kaum muslimin ya. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong dihapus. Kata Allah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, sibghah maksudnya celupan Allah ya, atau warna Allah ya. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih indah daripada Allah dalam celupannya. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Perhatikan Allah berfirman, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah
wa nahnu lahu abidun. Perhatikan sini. Sibghah ya, wazannya fi'lah. Fi'lah seperti jilsah. Itu ismul hay'ah, maksudnya kondisi ya. Ismul hay'ah kalau dalam bahasa Arab artinya kondisi. Jadi apa maksudnya jilsah? Sibghatullah, kondisi dari sabaq ya, dari sabaq ya. Jadi sibghah dari sabagha. Sabagha itu kalau apa namanya kalau bahasa kita kain dikasih warna namanya apa? Diwarnai. Di bontex apa itu? Bukan di bontex. One text. Itulah pokoknya kain diwarnai ya. Sibghah itu bahasa Arab artinya kain dikasih warna. Dicelup ya, dikasih warna dengan dicelupkan. Sehingga begitu dicelupkan, disabak sampai sibghah, sampai seakan-akan kondisinya benar-benar menyatu. Maka disebut sibghatullah ya. Sibghatullah ini dinamakan dengan sibghah ada dua sebab. Ada yang mengatakan sibghah maksudnya millatullah. Maksudnya adalah millatullah, agama Allah. Agama Allah. Atau agama dinullah. Kenapa agama Allah disebut dengan sibghah, dengan celupan? Ada dua sebab disebutkan oleh para ulama ya. Di antaranya karena asar atau dampak agama Allah pada seseorang. Sebagaimana warna yang berdampak pada kain. Sebagaimana warna yang berdampak pada kain. Yang kedua karena kelaziman ya. Karena kelaziman agama ya. Agama pada orang tersebut sebagaimana warna yang melazimi kain. Yang melazimi kain. Maksudnya apa? Kalau orang sudah mengenal Islam, dia seakan-akan dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya dan sehingga akan nampak agama tersebut pada orang tadi ya. Makanya kita lihat kalau orang Islam benar-benar menjalankan Islam, harusnya apa? Dampaknya apa? Dia kalau sudah menjalankan Islam, dia ikhlas, tawadhu, ramah lingkungan, ramah kepada yang lainnya, rajin bersedekah, banyak akan nampak. Orang Muslim yang benar-benar menjalankan Islam, celupan Allah itu akan buat dia berbeda dengan yang lainnya. Ya. Harusnya akhlaknya bagus, akidahnya kuat, gerak langkahnya tepat. Kenapa? Karena dia telah dicelupkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tafsiran pertama atau kenapa disebut dengan sibghatullah. Yang kedua, karena begitu dia dicelupkan dalam agama, maka agama tersebut tidak akan lepas dari dia. Kalau benar-benar dia telah mendalami tauhid, mendalami akhlak, mendalami syariat dengan benar, dia tidak akan tinggalkan. Makanya ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang orang-orang yang ikut Nabi, kata Heraklius, mereka tidak keluar lagi, tidak murtad ya. Artinya memang ada murtad 1, 2, 3, 4 orang ya. Tapi secara umum tidak. Padahal ujian sungguh luar biasa ketika itu di zaman Nabi SAW. Bagaimana Bilal disiksa, bagaimana Ammar bin Yasir disiksa, bagaimana para sahabat dibunuh. Mereka semakin kuat. Kenapa? Karena mereka sudah dicelup oleh sibghatullah, oleh celupan Allah. Tauhid sudah merasuk dalam dirinya. Kita bayangkan bagaimana Bilal disiksa di bawah terik matahari, di atas batu, ditaruh batu panas, kemudian diarak oleh anak-anak, ditarik. Dia tak mengatakan ahadun ahad. Allah Maha Esa. Kenapa? Karena celupan tauhid sudah masuk dalam dirinya. Dia melazimi, tidak akan dia tinggalkan. Ini maksudnya sibghatullah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi sibghah." Siapa yang paling baik celupannya, agamanya? Siapa yang lebih baik celupannya dari celupan Allah? Dari celupan agama Allah? Ini sigha istifham, tanda tanya ini ya. Allah datangkan dengan tanda tanya untuk semakin menekankan ya.
datang dalam konteks pertanyaan istifham untuk taukid, untuk penekanan. Kalau seorang berkata Allah yang paling bagus celupannya, selesai. Memang Allah yang paling bagus. Tapi beda dengan siapakah yang lebih bagus ya? Seakan-akan tantangan. Karena mengandung tantangan. Mengandung tantangan. Yaitu carilah orang lebih baik yang celupannya lebih baik daripada celupan Allah. Tidak ada. Kita kalau bandingkan orang Islam yang taat, benar-benar taat, kita secara umum lah orang Islam, Masya Allah. Bagaimana yang mereka taat, budi pekerti yang luhur, kemudian sabar, kemudian luar biasa ya, luar biasa. Belum lagi akidah yang kokoh dan yang lainnya. Ya, betapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara melihat akhlak kaum muslimin. Ya, tentu yang bagi yang menjalankan dengan tepat, karena aturannya kokoh, akidahnya benar, tidak bikin bimbang, tidak bikin ragu. Ya, sementara kalau kita bicara tentang yang lain tentu lebih parah. Wa nahnu lahu abidun. Perhatikan sini ada faedah. Perhatikan di sini nahnu, ada lahu, ada abidun. Dan kami menyembah kepadanya dan kami beribadah kepadanya. Bahasa Arabnya dan kami kepadanya beribadah. Di sini ada secara bahasa faedah, perhatikan ya, faedah. Yang pertama, perhatikan di sini, mendahulukan lahu daripada abidun. Harusnya kan abiduna lahu. Ini faedah yang pertama. Mendahulukan lahu daripada abidun, itu mendahulukan jar majrur, memberikan faedah pembatasan. Ya kalau kita bahasa kita, hanya kepadanya lah, yaitu hanya kepadanya lah kami beribadah. Ya. Ini seperti iyyaka na'bud harusnya na'buduka. Ini harusnya abiduna lahu. Asalnya abiduna lahu, tapi lahunya dahulukan, lahu abidun. Berarti ada faedah hanya. Ya, al-asr, hanya kepadanya lah kami beribadah. Seperti iyyaka na'bud, asalnya na'buduka. Faedah yang kedua, sini ada nahnu didahulukan, nahnu musnad ilaih. Ya. Nahnu ya. Itu al-musnad ilaih didahulukan penyebutannya untuk menunjukkan ikhtisas. Ini disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Al-ikhtisas yaitu hanya kami yang bertauhid, yang begini. Yang begini maksudnya yang bertauhid. Kalian tidak wahai Nasara dan Yahudi. Ini faedah di sini yang kedua. Jadi nahnu, Allah tidak mengatakan abiduna lahu nahnu, tapi nahnu diluan, lahu abidun. Nahnu didahulukan, musnad ilaih didahulukan. Ini masalah balaghah, menunjukkan hanya kami, bukan kalian wahai Yahudi Nasara yang seperti ini. Hanya kami yang ikhlas. Yang ketiga, faedah yang ketiga, abidun konteksnya isim fa'il. Ismul fa'il yang menunjukkan istimrar. Al-istimrar. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Saya kumpulkan beberapa faedah ya. Artinya istimrar maksudnya continue ya, menunjukkan apa? Continue. Kesinambungan, maksudnya kami senantiasa beribadah kepada Engkau. Ya. Kami senantiasa beribadah kepada Engkau. Dan ini bukti akan sibghah. Ya, ketika Allah mengatakan tadi kita tafsirkan apa? Sibghah adalah kelaziman. Ini tadi, ini di sini, perhatikan. Tadi kita bilang sibghah adalah kelaziman. Artinya kalau orang sudah
terkena sibghatullah, terkena sudah, dia akan senantiasa kelaziman untuk beribadah kepada Allah. Maka datang dalam isim fa'il abidun. Wa nahnu lahu abidun, kami terkena sibghatullah dan kami senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah secara bahasa. Mudah-mudahan ibu-ibu paham meskipun belum bisa bahasa Arab. Baik, sedikit lagi kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Katakanlah, apakah kamu berdebatkan dengan kami tentang Allah? Kamu mau debat dengan kami tentang Allah, wahai Yahudi Nasara? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Hanya kepada kalian, hanya kepada Allah kami ikhlas. Di sini ternyata orang Yahudi dan Nasara mereka mengajak debat kepada kaum muslimin tentang Allah. Maka ini tafsir yang paling indah tentang ayat ini adalah tafsirnya Sa'di rahimahullahu taala. Maka Syekh Sa'di menjelaskan bahwasanya sekarang kita enggak perlu debat sama tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama ngaku Tuhan, ya, kamu ngaku Tuhan kamu Allah, kami juga ngaku Tuhan kami Allah. Yahudi Nasara mengaku Tuhan mereka Allah, sama-sama. Allah kita sama. Terus kalian merasa punya amal, ya? Kita juga punya amal. Kalian punya amal, Yahudi punya amal tersendiri ibadah, Nasara punya amal ibadah tersendiri, kami orang Islam juga punya amal ibadah tersendiri. Nah, kalau kita untuk berdebat tentang Allah, kita harus punya suatu hal yang membedakan mana yang menunjukkan kebenaran antara kami dengan kalian. Ya. Maka Allah mengisyaratkan atau menjelaskan yang al-fariq yang membedakan kami dengan kalian dalam masalah Allah apa? Keikhlasan. Kami tidak musyrikin, itu saja. Ya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kamilah yang ikhlas kepada Allah. Itu yang membedakan kami dengan kalian. Kalian punya amal, silakan sama-sama. Kalian mengaku punya Tuhan kalian Allah, kami juga sama. Kalian punya amal, mungkin menurut kalian amal kalian lebih hebat, atau Nasara punya amal mungkin merasa lebih hebat, kami juga demikian. Tapi ingat, kami ikhlas, kalian tidak ikhlas. Itu bedanya. Dan inilah wanah, makanya di akhir ayat wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami ikhlas kepada Allah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian, ya. Dan ini juga ada isyarat ketika Allah berfirman walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kalian ada pahalanya sendiri dan ada tanggung jawabnya. Kalian juga punya amal sendiri dan punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak boleh bertasyabbuh dengan amal mereka. Kita punya amal, jangan ikuti amalan mereka. Mereka punya amal, tidak perlu mereka ikut kita. Maka kita ingatkan kepada kaum muslimin, kita toleransi. Kita hidup di negara yang butuh toleransi dan dimanapun ada toleransi. Dan ini diajarkan dalam Islam. Tetapi toleransi tidak menjadikan kita harus berbaur dalam mengamalkan apa yang mereka amalkan. Karena kalau kita sudah campur dengan mereka, ikut-ikut beramal apa yang mereka lakukan, maka tidak perlu toleransi. Jadilah kita seperti mereka, jadilah mereka seperti kita. Namanya toleransi itu adalah tetap menjaga eksistensi masing-masing, menjaga kekhasan, menjaga karakteristik masing-masing, namun toleransi. Itu namanya toleransi. Islam punya karakteristik yang tidak sama dengan karakter mereka. Islam punya spesifik yang tidak sama dengan mereka. Kita punya amal, mereka punya amal. Jangan kita gabung dengan amal mereka, dan perlu mereka gabung dengan amal kita. Ya, baru kita toleransi. Tapi kalau kita ikut acara mereka, kita ikut acara agama mereka, ikut perayaan mereka, ya namanya bukan toleransi lagi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Indah perkataan Allah. Ini faedah yang indah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ayat ini menunjukkan tidak boleh tasyabbuh dengan yang lainnya. Tapi kita lanjutkan. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat kanu hudan aw nasara? Apakah kalian wahai orang Yahudi Nasara berkata, sungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Asbat mereka dahulunya Yahudi atau Nasara? Qul a antum a'lamu amillah? Katakanlah, yang lebih tahu kalian atau Allah? Yang lebih tahu tentang hakikat para nabi tersebut, mereka Yahudi atau Nasara atau bertauhid. Qul a antum a'lamu amillah? Kalian lebih tahu atau kalian lebih tahu? Jelas Allah lebih tahu. Ini sekedar penegasan, ya. Seperti Allahu khairun amma yusyrikun. Allah lebih baik daripada apa yang syirikan mereka yang mereka sembah. Arbabun mutafarriqun khairan amillahul wahidul qahar? Apakah sesembahan yang beraneka ragam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Tentu ini pertanyaan tidak perlu dijawab, cuma penekanan saja. Allah tentu lebih baik lebih tahu daripada kalian, ini jelas. Tapi Allah ingin sebutkan apa setelah itu? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Artinya apa? Kalian ini zalim wahai Yahudi Nasara.
Ada dalam kitab suci kalian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ada dalam kitab suci kalian Allah menyuruh kalian beriman dengan nabi terakhir, tapi kalian para pendeta, para rahib kalian sembunyikan. Jadi inilah kezaliman yang tidak ada yang lebih zalim daripada kalian. Makanya Allah datangkan waman azlamu, dan siapa yang lebih zalim daripada kalian? Siapa yang lebih zalim? Enggak ada yang lebih zalim daripada kalian. Bagaimana kalian menyembunyikan kenabian Muhammad, kalian sembunyikan. Yang menunjukkan kepada tauhid, sementara kalian menyembunyikan, kemudian kalian tampakkan lawannya. Justru kalian kufur kepada Muhammad. Justru kalian menyuruh kepada kesyirikan. Kalian membawa miliaran manusia ke dalam kesyirikan. Kalian membawa miliaran manusia untuk memusuhi Muhammad. Siapa yang lebih zalim daripada kalian? Ini mengerikan kepada para ulama-ulama Bani Israel dan juga para ulama Ahlul Kitab yang mereka tahu hakikat tersebut, mereka sembunyikan. Bahaya bagi mereka. Tidak ada yang lebih zalim dari mereka yang membela kesyirikan, memerangi tauhid. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat, Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Allah tahu. Kalian silakan lakukan. Mungkin kalian dapat kekayaan, dapat penyanjungan, dapat penghormatan karena membela kesyirikan, tapi Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Bighafil, ghafil adalah sifat manfiyah, sifat yang ditolak. Allah tidak lalai berarti kita menetapkan lawannya. Karena dalam kaidah, bagaimana kaidah Ahlussunnah terhadap sifat-sifat yang dinafikan, yaitu dengan menetapkan lawannya yang sempurna. Ya, kalau Allah mengatakan Allah tidak ghafil, berarti Allah selalu berilmu dan mengetahui dengan ilmu yang sempurna. Ya, seperti la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak tidur, tidak ngantuk, berarti Allah senantiasa maha terjaga misalnya. Ya, wala ya'udu hifdhuhuma, tidak memberatkan Allah dalam menjaga langit dan bumi, berarti Allah maha kuasa, maha kuat dalam menjaga langit dan bumi. Jadi setiap ada sifat dinafikan, bagaimana metode Ahlussunnah menetapkan lawannya dengan yang sempurna. Ya, kalau ghafil, lalai, berarti lawannya yang sempurna apa? Lawan yang sempurna adalah maha berilmu. Dan ini adalah ancaman bagi Ahlul Kitab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat wahai para pendeta, para rahib, ya, para rabi yang kalian tahu tentang kebenaran Muhammad, kalian sembunyikan, Allah tidak lalai perbuatan kalian. Tilka ummatun qad khalat. Ya. Allah Subhanahu wa taala, itulah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, bagi umat tersebut apa yang diusahakannya. Walakum ma kasabatum, dan bagilan apa yang kalian kerjakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya atas apa yang mereka kerjakan. Ini sudah kita tafsirkan sebelumnya. Intinya, kalian wahai Ahlul Kitab jangan berbangga dengan nenek moyang kalian, Ibrahim, Ishak, Yakub. Mereka punya amalan sendiri. Kalian mau selamat dengan amalan kalian, tidak ada hubungannya dengan nenek moyang kalian. Memang kalian keturunan para nabi, benar. Kalian keturunan Ibrahim, keturunan Yakub, keturunan Ishak, kalian nenek moyang kalian nabi-nabi. Tetapi kata Allah, laha ma kasabat, bagi mereka amalan mereka. Walakum ma kasabatum, kalian punya amalan sendiri. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan tanya tentang apa yang dilakukan nenek moyang kalian. Ya, tidak. Kalian bertanggungjawabkan amalan kalian. Maka ini sebenarnya mengatakan ini pengulangan, penekanan, dan sebenarnya mengatakan ini bukan penekanan, tapi di balik ini peringatan bagi kita agar kita tidak berbangga dengan amalan nenek moyang, jangan terpedaya seperti terpedayanya orang-orang Ahlul Kitab, karena masing-masing akan dihisab dengan berdasarkan amalnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai dari juz pertama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada juz yang kedua dari surah Al-Baqarah. Tapi demikian saja kajian kita, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan juz kedua pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah setelah 16 pertemuan kita bisa selesai. Dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang setia mengikuti dan juga para pemirsa di YouTube maupun Facebook yang setia sampai alhamdulillah kita selesai juz yang pertama. Ini kebahagiaan bagi saya tersendiri. Insyaallah kita lanjutkan juz kedua pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.